Shalom, selamat malam Opa, Oma, Bapak, Ibu, anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Selamat berjumpa dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan diri saya, nama saya Syah Farudian Manalu, anggota GPIB Pancaran Kasih Depok, Jawa Barat. Sabda Tuhan Allah bagai deras hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan renungannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari, sehingga kami dapat melewati hari ini dan melakukan segala aktivitas kami atas pertolongan Tuhan. Terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, serta mampukan kami untuk mengerti akan kehendak firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Baru 2 Timotius 3 ayat 15-17 yang menyatakan, ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhami Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bacaan renung kita pada malam hari ini diberi judul Kitab Suci yang didasari ayat ke-17 yang menyatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Malam ini kita kembali dalam persekutuan batin yang hidup dan mesra bersama Kristus setelah membaca kitab suci. Kita percaya bahwa melalui pembacaan kitab suci, kita akan dituntun untuk memahami kehendak Allah bagi manusia dan seluruh ciptaannya. Firman yang tertulis di dalamnya membuka cakrawala kehidupan, mengajak kita merenungkan serta mengevaluasi diri di hadapan kasih dan kebenarannya. Timotius diingatkan bahwa sejak kecil ibunya telah memperkenalkannya kepada kitab suci yang pada saat itu tentu merujuk pada Perjanjian Lama, terutama hukum Taurat.
Timotius kini dapat memahami bahwa kitab suci yang diilhami oleh Allah memiliki kuasa besar menuntun orang untuk hidup dalam kebenaran dan berkenan di hadapannya. Dengan diilhami oleh Roh Allah, artinya penulisan kitab tersebut berlangsung dalam kuasa dan kehendaknya. Sejarah perjalanan gereja akan terus membuktikan bahwa setiap kitab suci selalu menjadi tumpuan atau dasar utama dalam membangun iman, pengajaran bagi umatnya, serta inspirasi hikmat menyikapi zaman. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur bila gereja terus mengajarkan warganya untuk mencintai kitab suci. Sewaktu seseorang diteguhkan dalam siri maupun pernikahan, gereja memberikan kitab suci sebagai tanda kasih dan perhatian. Maksudnya sangat jelas, agar mereka terus membangun hubungan erat dengan Allah Tritunggal melalui pembacaan yang tekun dan penuh penghayatan. Hidup bahagia sejati selama hanya dapat ditemukan saat kita sungguh-sungguh mendengarkan dan membuka diri terhadap suara Tuhan dalam kitab suci. Maka amat bijak bila kita menjadi bagian dari upaya gereja untuk memperkuat dasar iman umat dengan mempelajari, menelaah firman Tuhan secara rutin. Semoga kita semakin rindu akan firman Tuhan dan menjadikannya sebagai pedoman utama dalam hidup sehari-hari. Sambutkan jiwaku, sabda Tuhan Allah, Dia setiawan, adil tindakannya, pada kecurangan janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Opa, Oma, Bapak, Ibu, mari kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah kami yang Maha Kudus, Allah yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah. Bila firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Bapa kami yang baik, kami mau serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami akan istirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Hindarkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, bencana alam, dan hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan hancurkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa salah kami, dan jadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Lindungi kami dalam istirahat kami di sepanjang malam ini, hingga kami boleh bangun kembali esok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Oma-opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pembacaan Alkitab serta renungannya
pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.